ini teman-teman sekalian mengajarkan kepada kita tentang bahayanya menyalahgunakan lisan. Dan dari sisi lain lisan dalam agama kalau dipergunakan dengan kebaikan maka akan baik. Anda kalau menggunakan lisan Anda dengan baik, walaupun fisik Anda punya kekurangan, orang akan suka dengan orang yang lisannya baik, santun kalau bertutur kata, yang keluar dari mulut seorang muslim cuma nasihat, tanya kabar, ilmu yang bermanfaat. Tidak ada sesuatu yang menjatuhkan orang lain, tidak ada sesuatu yang menyakiti orang lain atau menceritakan aib orang lain. Maka dia akan disuka oleh orang umumnya. Dan kalau ada seseorang yang lisannya tajam, walaupun tampannya orang paling tampan di dunia, paling kaya, tapi kalau lisannya tajam, suka menghina orang lain tidak suka dengan dia. Itu secara kehidupan manusia. Juga di sisi Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sangat murka dengan orang yang menyalahgunakan lisannya. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Laisal mu'nu bitta'ani walal la'an. Bukan sifat orang mukmin yang suka la'an dan ta'an. Ini dua-duanya bahaya lisan. Suka melaknat, menyal-nyalkan orang, kamu sial, kamu gini, kamu buruk, selalu dihina, dikata-kata yang tidak baik, menjadikan. Dan juga ta'an, suka menghina-hina orang lain. Dua-duanya ini adalah sifat bukan orang mukmin, bukan orang mukmin. Jadi dijelaskan oleh Nabi SAW. Surah ini teman-teman sekalian mengajarkan kepada kita tentang harusnya seorang muslim menjaga lisannya. Mari kita renungi bersama-sama sabda-sabda Nabi SAW berhubungan dengan masalah ini. Yang pertama saudara, dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah lewat di pasar bersama dengan beberapa orang sahabat. Kemudian ditemukanlah ada bangkai kambing. Bangkai kambing ini tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah, dan sudah jadi bangkai. 4 aib sekaligus. Tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah, sudah jadi bangkai. Lalu Nabi SAW ingin menarik perhatian para sahabat. Dalam ilmu bahasa Arab namanya jadbul intibah. Menarik perhatian para sahabat karena beliau ingin sampaikan informasi yang penting setelah itu. Lalu beliau mengatakan, siapakah di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, jangankan dia sudah jadi bangkai, kalau dia hidup saja, kami tidak mau membelinya. Kalau ada kambing hidup, tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah, hidup, nggak ada yang mau beli. Apalagi kalau sudah jadi bangkai. Nabi SAW ulangin lagi dengan metode yang berbeda, dengan metode yang sama tapi dengan bahasa yang berbeda. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin saya berikan cuma-cuma? Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, sama saja. Kalau dia masih hidup saja, walaupun dikasih cuma-cuma, kalau tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah, nggak ada yang mau terima. Kata Nabi SAW, ini pesan beliau. Ambil dan bawa pulang, jadikan sebagai kaidah hidup teman-teman sekalian. Mohon maaf, saya naik di mimbar sini dan teman-teman dai pun pada saat ceramah, bukan untuk seremoni, bukan meramaikan, bukan saya datang sini jauh-jauh dari Jakarta untuk berdongeng dengan Anda, untuk menceritakan atau menghibur Anda. Ini hukum Allah untuk diterapkan dalam kehidupan teman-teman sekalian. Kaidah hidup, ini bukan mainan, bukan sesuatu yang cuma didongengkan saja. Lalu kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggaman, maksudnya demi Allah, seseorang di antara kalian memakan bangkai ini jauh lebih ringan baginya dibandingkan azab yang dia terima hari kiamat nanti. Diterima karena dia menceritakan aib saudaranya muslim. Artinya nanti hari kiamat dia seperti memakan bangkai karena menceritakan aib seorang muslim. Hadis yang kedua, kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari, Man dhamina li ma baina lihyai wa ma baina fakhidai dhamintu lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku di antara kalian apa yang berada di antara dua rahangnya, dua pipinya, lisannya, dan apa yang ada berada di antara dua pahanya, kemaluannya, aku akan menjamin baginya surga. Ini bahaya sekali. Salah guna lisan dengan kemaluan, selesai semuanya. Bahkan kata Nabi SAW, zina dimulai dengan lisan seseorang dan dibenarkan oleh kemaluannya. Dua benda di tubuh kita ini berbahaya sekali. Jangan sampai salah gunakan, kontrol. Ini harus penting. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, apakah dalam hadis Bukhari Muslim, apakah kalian tahu perbuatan apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Nabi SAW lempar kepada para sahabat, ingin mendengar apa yang mereka ketahui. Lalu mereka mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Nabi SAW, taqwallah wa husnal khuluq. Kalian patuh pada Allah, kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang, dan kalian memiliki akhlak yang mulia. Baik sama orang, tata kerama. Lalu Nabi SAW balik mengatakan, apakah kalian tahu perbuatan apa yang paling banyak membawa orang masuk dalam api neraka? Maka sahabat pun mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, al-fammu wal-farj. Mulut seseorang dan kemaluannya. Ini dua benda yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam api neraka. Saudara, sibukkan lisan kita dengan kata-kata yang baik. Semuanya, para ulama kita, kalau mereka diam, maka mereka berzikir. Kalau mereka berbicara, yang dikeluarkan semuanya kata-kata emas.
Rabi' ibn Haytham rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur dengan ketakwaannya. Beliau pernah didatangi oleh muridnya 2 orang dan berkata kepadanya, wahai imam, imam ini kiai, apa rahasianya sampai membuat anda bisa mengontrol lisan anda? Karena Rabi' ibn Haytham diam terus. Kalau dia bicara yang penting. Artinya di sini bukan tidak boleh bercanda, bukan tidak boleh tertawa. Nabi SAW bercanda dan tertawa. Tapi sesuatu yang jujur, tidak ada kedustaan. Tidak ada sesuatu yang bisa menjatuhkan orang lain, menghinanya. Sesuatu yang baik-baik saja. Maka kata beliau, wahai murid-muridku, apakah kalian masih ragu di pundak kanan dan kiri kalian ada malaikat yang selalu mengawasi kalian dari Tuhan kalian, yang mencatat yang baik dan yang buruk, dan demi Allah pasti akan dibacakan dan dihisabkan untuk kalian nanti di sana di akhirat. Maka perkataan Rabi' bin Haytham adalah sebuah hal yang luar biasa, menandakan keimanan seorang mukmin memang tergantung pada lisannya dan juga pada kemaluannya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain pada saat ditanya, atau beliau mengatakan, maukah kalian saya tunjukkan amal lebih baik daripada kalian bersedekah pada fakir miskin, lebih baik daripada kalian membantu orang lain, lebih baik daripada kalian ke medan perang sementara kalian menebas leher musuh kalian dan kalian ditebas lehernya, kalian membunuh atau kalian terbunuh? Maka para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi, lisanmu selalu mengucapkan zikrullah, selalu bermanfaat. Apa yang diucapkan, tanya kabar orang, baik, dan seterusnya. Maka tidak ada yang lain sesudah itu, teman-teman sekalian. Dan kata Nabi SAW juga dalam hadis Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah hari akhir, tinggal nunggu sebentar jemaah sekalian. Tunggu aja ajal datang. Saya tidak dapat jaminan dari siapapun di sini. Ujung masjid ini tiba-tiba sekarang ada malaikat maut datang mencabut roh saya dan saya jatuh tergeletak tiba-tiba. Ini bukan doa tapi bisa saja datang. Kemudian saya meninggal. Orang cuma mengenal Khalid Basalamah pernah ceramah. Cuma seperti itu saja. Dan begitu bisa terjadi pada anda semua. Bukan berarti orang harus masuk ruangan ICU baru kemudian dia meninggal dunia. Setiap saat dan semuanya akan ada hisabnya saudaraku. Maka kata Nabi SAW, siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia hanya mengucapkan yang baik saja, yang Allah ridhahi yang baik, gitu kan? Atau dia diam, tidak usah ucapkan yang lainnya. Maka harus kita ambil pelajaran, dan tentu masih banyak hadis berhubungan dengan masalah ini, tapi saya rasa saya cukupkan dengan ini saudaraku.